Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Yulida Hermaniar Embade, yang terhormat kepada narasumber yang sudah hadir dalam acara hari ini, serta kepada peserta yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Lupa selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara. Nama saya Nur Aina Sapitri untuk membacakan susunan acara hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pemaparan isi materi. Itu acara inti. Acara yang selanjutnya, acara yang kita nanti-nanti, yakni isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, Nur Ajijah. Baiklah, terima kasih. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Master of Ceremony yang telah memberikan saya waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya ibu-ibu dan kakak-kakak semua? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik ya. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza yang akan memandu diskusi pada kesempatan siang hari ini. Nah, baiklah, sebelumnya perlu kita ketahui diskusi pada hari ini yaitu tentang kecakapan literasi di sekolah dasar. Nah, literasi baca dan tulis itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita berikan kesempatan oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, yaitu Kak Hertina Sari. Nah, dia adalah salah satu mahasiswi dari STKIP PGRI Banjarmasin, program studi PGSD, kebetulan dari semester 6. Ya, selanjutnya langsung saja kita sambut narasumber kita, Kak Hertina Sari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, sebelumnya di sini saya akan mengatakan terlebih dahulu. Di sini terdapat dua sesi. Yang pertama yaitu sesi pertama, pemateri akan memaparkan materinya kurang lebih 30 menit. Dan kemudian sesi kedua akan ada diskusi tanya jawab dengan peserta. Oke. Untuk itu saya persilahkan waktu tempat untuk pemateri kita. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada MC dan moderator yang sudah membuka pada hari ini. Dan sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Hertina Sari. Saya adalah mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin semester 6. Dan di sini saya sebagai narasumber untuk memaparkan penjelasan tentang
kecakapan literasi di sekolah dasar. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membagikan sebuah layar untuk pemaparan yang akan saya jelaskan. Baiklah, mungkin langsung saja di sini saya akan memaparkan tentang pembelajaran literasi SD, kecakapan literasi sekolah dasar. Dan langsung ke pengertian literasi. Secara sederhana, literasi memang dipahami sebagai kemampuan dalam membaca dan menulis. Membaca dapat diartikan sebagai lambang bahasa hingga suatu pengertian tulis dari mengungkapkan pikiran dengan mengukirkan lambang bahasa hingga bentuk suatu pengertian. Ada beberapa tujuan literasi. Yang pertama yaitu dengan literasi tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik. Yang kedua, membantu orang berpikir secara kritis dengan tidak mudah terlalu cepat bereaksi. Yang ketiga, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca. Yang keempat, membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. Kemudian, manfaat literasi. Tujuan dari literasi itu sangat baik. Lantas, apa manfaat literasi? Manfaat dari literasi antara adalah yang pertama, yang kedua, mengoptimalkan kerja otak, yang ketiga, menambah wawasan dan informasi baru, yang keempat, meningkatkan kemampuan interpersonal, yang kelima, mempertajam diri di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca, yang keenam, mengembangkan kemampuan verbal, yang ketujuh, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Yang kedelapan, meningkatkan fokus dan konsentrasi orang. Dan yang terakhir, melatih dalam hal menulis serta juga merangkai yang bermakna. Pentingnya penerapan budaya literasi pada siswa sekolah dasar. Menurut Lerner, tahun 349, kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Jika anak pada usia permulaan tidak segera memiliki kemampuan membaca, maka ia akan mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari berbagai bidang studi pada kelas-kelas berikutnya. Penanaman budaya literasi harus dilakukan sedini mungkin, terutama pada siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Dengan penerapan budaya literasi sedini mungkin, diharapkan mampu menjadi modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan berbudaya. Pentingnya penerapan budaya literasi pada siswa sekolah dasar. Yang pertama, teladan, gemar membaca. Dan optimalkan perpustakaan sekolah. Kemudian ada jenis-jenis kecakapan literasi. Literasi dasar atau literasi baca dan tulis, itu yang pertama. Literasi dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan juga berhitung. Yang kedua, literasi numerasi. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Kedua, menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti tabel, bagan, dan sebagainya untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, literasi sains. Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta,
memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains. Yang keempat, literasi budaya dan kewargaan. Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Selain itu, literasi kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang kelima, literasi finansial. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan, yang pertama, pemahaman tentang konsep dan risiko, yang kedua, keterampilan, dan yang ketiga adalah motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari saya mengenai kecakapan literasi di sekolah dasar. Mungkin untuk sesi selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini. Baiklah, beri tepuk tangan kepada Kak Hertina Sari yang telah memaparkan materinya. Baiklah, sekarang ibu-ibu dan kakak-kakak semua, sekarang kita memasuki ke sesi yang kedua, yaitu tanya-jawab. Nah, baiklah, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan nyalakan mikrofonnya dan sebutkan nama dan kelasnya. Terima kasih. Ajijah, Ibu yang mau bertanya. Ya, Ibu Nur Hafifah, silakan sebutkan nama dan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafifah, NPM 3061856029 dari kelas 07. Yang ingin saya tanyakan, di dalam tujuan literasi, tolong jelaskan bagaimana membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri seseorang melalui literasi. Terima kasih. Oke, baik. Dari Bertanya? Baiklah, dengan Ibu ya. Nama saya Irmawati. 7 Banjarmasin. Pertanyaan saya adalah, tolong jelaskan bagaimana lingkungan yang literat. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Irmawati dan Ibu Nur Hafifah yang telah bertanya. Mungkin saya serahkan kepada narasumber untuk menanggapi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, dipersilahkan kepada narasumber kita, Kak Hertina Sari. Terima kasih kepada Ibu Nur Hafifah dan Ibu Irmawati yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya, dan pertanyaan dari Ibu Nur Hafifah tadi, di dalam tujuan literasi, tolong jelaskan bagaimana membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri seseorang melalui literasi. Dan di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Hafifah. Sebelumnya, gerakan literasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari gerakan penumbuhan budi pekerti.
Menurut saya, ada 7 nilai budi pekerti yang dapat diambil dari kegiatan literasi. Antara lain, pertama, rasa ingin tahu. Orang yang membaca buku memiliki rasa ingin tahu tentang masalah yang ingin diketahuinya. Bahkan, bukan hanya dari buku, dia akan membaca dari sumber-sumber lain, bertanya atau berdiskusi dengan yang orang lain yang dia anggap dapat memberitahu. Sebagai orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dia haus akan informasi dan ilmu, serta tidak malu bertanya. Kemudian, orang yang banyak baca dan banyak tanya tentunya akan menjelma menjadi manusia yang awalnya serba tidak tahu menjadi serba tahu. Itu yang pertama. Kedua, mental ingin maju. Orang yang rajin membaca tentunya memiliki cita-cita atau keinginan agar dirinya maju atau kualitas hidupnya meningkat. Misalnya, para pengusaha mendapatkan ilmu tentang kesuksesan, di samping mengikuti seminar atau pelatihan bisnis, dia juga sering membaca buku-buku tentang marketing yang efektif dan hasilnya banyak di antara mereka yang pada awalnya usahanya terpuruk dan jatuh bangkrut, tetapi setelah membaca buku-buku tips dan motivasi sukses dari para pengusaha sukses, dia berhasil bangkit dan meraih kesuksesan. Kemudian yang ketiga, berpikir kritis dan analitis. Orang yang banyak membaca akan memiliki kemampuan berpikir kritis dibandingkan dengan orang yang tidak membaca. Kemampuan analisis mendorongnya untuk terus berpikir dan menganalisis. Dengan kata lain, aktivitas membaca buku membuat setelah membaca buku, tentunya seseorang mendapatkan ilmu dan ilmu tersebut akan semakin bermanfaat jika dibagikan kepada orang lain. Baginya, ilmu yang dibagikan kepada orang lain akan semakin menambah kebermanfaatan dan keberkahan. Ada nilai ibadah dan kepuasan dari ilmu yang dibagikan kepada orang lain. Kelima, disiplin. Orang yang membaca buku tentunya akan disiplin menyempatkan waktu untuk membaca. Sesibuk apapun dia akan pandai mengatur waktu untuk membaca. Baginya membaca adalah sebuah kebutuhan sekaligus kewajiban yang harus ditunaikan. Orang yang rajin membaca biasanya memiliki target bacaan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Jika dalam satu hari dia terlewat tidak membaca, maka dia akan membayar hutang bacaan pada hari berikutnya. Dan membiasakan membaca, maka hidupnya akan teratur. Kemudian keenam, kerja keras. Orang yang membaca tentunya membutuhkan kerja keras untuk melakukannya. Membaca memang bisa menggunakan metode cepat atau skimming, atau metode lambat, atau membaca lembar-lembar per lembar. Untuk mengetahui gambaran umum atau bagian tertentu dari buku, apalagi waktu yang terbatas, bisa dilakukan melalui skimming. Tetapi jika ingin memahami secara mendalam, maka dia harus membaca lembar demi lembar, bahkan harus mengulang-ulang membacanya. Nah, cara membaca seperti itu tentunya memerlukan waktu dan energi yang banyak. Dan yang terakhir yaitu bersyukur. Aktivitas membaca tentunya membutuhkan sekali tidak mau membaca. Boro-boro membaca, yang ada adalah tentunya ingin istirahat atau menghabiskan waktu di kita terhadap nikmat sehat yang Allah, tingkat rasa syukur pun akan semakin meningkat. Antara lain badannya semakin bugar atau karena mengenai tentang bagaimana Ibu Nur Hafifah? Kasih untuk Ibu Nur Hafifah atas responnya, dan tadi juga
bagaimana penerapan literasi yang baik lingkungan di dalam sekolah pasti dan anak-anak pun sering main ke perpustakaan. Literasi yang literat pertama, misalnya nih, akan kunjungan di sekolah untuk kunjungan ke perpustakaan untuk tiap kelas. Contohnya hari Senin untuk kelas 1, hari Selasa untuk kelas 2, hari Rabu untuk kelas 3 dan seterusnya. Nah, pada hari itu tiap kelas akan melakukan 3 aktivitas sekaligus, misalnya pinjam buku, mengembalikan buku, dan mengumpulkan resum. Nah, setelah jadwal tersusun, baru kita mulai, biar mudah, kita ambil contoh siswa kelas 3. Pada hari Rabu pertama misalnya, siswa kelas 3 harus pinjam 1 buku di perpustakaan. Saat jam istirahat, buku tentang apa misalnya bebas, sesuai posisi siswa sendiri-sendiri. Jika semua sudah mendapat, maka buku dikumpulkan jadi satu di dalam kelas, letakkan di tempat tersendiri yang sudah disiapkan. Kemudian hari berikutnya yaitu Kamis dan Jumat dan seterusnya. Siswa bersama seluruh warga sekolah membaca buku selama 15 menit, tepat pukul 7 sampai 7.15. Nah, terapkan secara terus-menerus sampai 1 minggu. Hindari aktivitas lain selain membaca. Kemudian, pada hari Rabu berikutnya berikan waktu lebih banyak kepada siswa, misalnya 30 menit. Karena pada hari ini mereka harus membuat resum dari apa yang mereka baca selama 6 hari sebelumnya. Nah, saat jam istirahat tiba, siswa berkunjung ke perpustakaan. Tiga hal ini yang mereka lakukan yaitu pertama mengembalikan buku, mengumpulkan resum sekaligus meminjam buku untuk bacaan hari berikutnya. Begitu seterusnya. Dan silahkan menyesuaikan format resum seperti apa yang terbaik, usahakan itu sesuai dengan perkembangan usia siswa. Untuk kelas rendah, resum bisa hanya berupa unsur-unsur utama buku seperti menuliskan judul, pengarang, dan jumlah halaman. Sedangkan untuk kelas tinggi bisa lebih kompleks, ini ringkasan, isi buku disertai batasan minimal pengerjaan. Nah, itulah langkah-langkah menerapkan program literasi sekolah yang sangat sederhana tapi efisien. Meski demikian, kalau Anda menerapkannya secara terus-menerus, akan kita lihat beberapa bulan ke depan, Anda akan melihat efek yang besar dari warga sekolah dalam hal perkembangan literasi. Bagaimana Ibu Irmawati? Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Anda. Terima kasih kepada narasumber untuk jawabannya, sangat jelas. Semoga apa yang disarankan oleh narasumber akan saya terapkan nanti di lingkungan sekolah saya. Iya, terima kasih kepada Ibu Nur Hafifah dan Ibu Irmawati. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, alhamdulillah. Terima kasih pertanyaan dari audiens. Oke, sudah jelas ya jawaban-jawaban dari narasumber kita tadi. Nah, selanjutnya alhamdulillah rangkaian sesi diskusi kita pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya saya akan memberikan kesimpulan, yaitu literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Jadi seseorang disebut literat apabila ia memiliki pengetahuan dan kemampuan yang benar untuk digunakan dalam setiap kegiatan dan menuntut literasi secara efektif dalam masyarakat. Dan keliteratan yang diperoleh melalui membaca, menulis, dan aritmatika itu memungkinkan untuk dimanfaatkan bagi dirinya sendiri dan perkembangan masyarakat. Nah, baiklah, mungkin itu saja tadi kesimpulannya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Hertina Sari,
yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua pada siang hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah menyimak dan antusias dalam diskusi kita pada hari ini. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, dan akhirnya saya Nur Aziza selaku moderator pamit undur diri dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada narasumber Nur Aziza. Ya, acara selanjutnya itu doa. Alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam menangkap pemahaman serta mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu penutupan. Untuk acara terakhir yaitu penutupan. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara pertemuan hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati seluruh peserta hari ini. Mari kita tutup bersama acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.